Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27 dengan judul perikop segala kemuliaan bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam perikop bagian terakhir dari surat Roma ini, Paulus menuliskan pujian dan syukurnya kepada Allah. Padahal jika kita melihat pelayanan Paulus, dia adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebenarnya Paulus layak mendapatkan pujian dari apa yang telah dia lakukan selama ini. Tapi di akhir dari suratnya, Paulus justru sama sekali tidak menuliskan pujian untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, dia menuliskan perikop khusus yang berisi pujian bagi Allah. Saudara, Paulus menjelaskan alasan penting mengapa ia menuliskan kemuliaan bagi Allah. Alasan yang pertama yaitu karena kuasanya yang menguatkan. Artinya ialah bahwa Paulus menyadari hanya kuasa Allah lah yang menguatkan kehidupan orang percaya. Baik pada saat Paulus memberitakan Injil yang merupakan pernyataan rahasia, tetapi dia dimampukan untuk memberitakan pesan tersebut. Kemudian pada saat dia dan kawan-kawan sekerjanya mengalami kesulitan saat memberitakan Injil, begitu juga dengan orang percaya yang dibimbing dalam ketaatan kepada iman. Karena itulah hanya Allah saja yang layak mendapatkan pujian atas kekuatan yang Ia berikan. Alasan selanjutnya ialah karena kemuliaannya yang nyata. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa kemuliaan Allah nyata dalam rencananya melalui pemberitaan Injil, yaitu kabar baik mengenai Yesus sebagai juru selamat. Kabar baik ini adalah penyingkapan rahasia Allah yang tersembunyi selama berabad-abad, mulai dari nubuat Nabi Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, diteruskan oleh pemberita Injil pada masa Perjanjian Baru, dan akhirnya kabar baik itu telah sampai kepada bangsa-bangsa. Kemudian alasan terakhir ialah karena hikmatnya yang tak terselami. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 17, bahwa Allah adalah Bapa segala terang hikmat yang tidak dapat dipermainkan oleh makhluk ciptaan manapun. Itulah keberadaan Allah dengan hikmat yang sempurna dan mutlak tanpa kesalahan. Saudara yang terkasih, ketiga alasan yang disampaikan Paulus, yaitu kuasa Allah, rencananya yang mulia, dan hikmatnya yang tak terselami, menyatakan betapa luar biasanya dan berkuasanya Allah. Fakta ini seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa kalaupun Tuhan memakai kita dalam pelayanan atau orang lain diberkati melalui hidup kita, maka itu semua bukan karena kehebatan kita sehingga kita pantas mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu menyadari bahwa Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan segala hal, dan hanya Allah lah yang layak dimuliakan di atas segalanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah saudara menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah pribadi yang sempurna dan berkuasa? Apakah kesadaran tersebut mendorong saudara untuk menyadari bahwa hanya Dialah yang layak mendapatkan pujian di balik semua kesuksesan saudara? Jika belum, maka marilah meminta bimbingan Roh Kudus agar saudara menyadari bahwa Allah adalah pribadi yang sempurna dalam kuasa, rencana, dan juga hikmatnya. Dan mari meminta bimbingannya agar saudara menyadari bahwa hanya Allah lah yang layak mendapatkan pujian dan penghormatan atas semua pencapaian saudara dalam hidup ini.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami semua hal yang mungkin sudah kami capai itu semua adalah berkat Tuhan. Semua adalah karena kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan atas semua hal yang kami kerjakan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.